Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi sejarah umum akan berbicara tentang cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Materi ini merupakan materi lanjutan dari minggu-minggu sebelumnya. Baik, kita mulai pembahasan tentang materi cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Diakronik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang berarti melewati, melampaui, atau melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Jadi, diakronik sendiri bila diartikan dari asal kata atau bahasa berarti sesuatu yang melewati, melampaui, dan melalui dalam batasan waktu. Terus sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah peristiwa sejarah. Nah, diakronik sendiri memasukkan cara berpikir kronologis dalam pembahasannya. Kenapa harus cara berpikir kronologis? Karena di dalam cara berpikir diakronik itu memasukkan urutan waktu dalam pembahasan sejarah atau dalam pembahasan peristiwa sejarah. Selanjutnya, guna dari cara berpikir diakronis dalam mempelajari sejarah itu adalah untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Rekonstruksi peristiwa sejarah sendiri adalah bagaimana kita membangun pemahaman tentang berlangsungnya atau terjadinya suatu peristiwa sejarah tertentu. Dalam berpikir diakronis ini, peristiwa sejarah bisa dibandingkan. Membandingkan peristiwa sejarah. Selanjutnya, cara berpikir diakronik ini juga mementingkan proses. Maksudnya apa? Maksudnya adalah suatu peristiwa sejarah akan dibahas dari awal sampai akhir dan akan diperlihatkan bagaimana proses peristiwa sejarah tersebut terjadi. Itu pembahasan peristiwa sejarah apabila kita menggunakan cara berpikir diakronik dalam mempelajarinya. Cara berpikir diakronik juga digunakan untuk menganalisis perubahan dalam suatu peristiwa sejarah. Perubahan peristiwa sejarah dari masa atau waktu tertentu ke peristiwa sejarah yang lain meskipun dalam masa atau waktu yang berbeda atau dalam tempat yang berbeda juga. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Ciri yang pertama adalah bersifat vertikal. Sebenarnya, ciri yang pertama ini tadi sudah sedikit disinggung. Disinggungnya mana? Yang mementingkan proses, yaitu bagaimana peristiwa sejarah dijelaskan dalam cara berpikir diakronik ini akan mementingkan proses. Artinya, suatu peristiwa sejarah akan dibahas dari awal sampai akhir
untuk memperlihatkan proses bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Yang kedua, kajiannya lebih luas. Yang ketiga, cara berpikir diakronik ini, tadi seperti sudah disinggung juga, itu ada konsep perbandingan. Jadi peristiwa sejarah yang satu dan peristiwa sejarah yang lain apabila dalam waktu yang sama, itu bisa dibandingkan untuk melihat bagaimana perbedaan dan perubahan dari satu peristiwa sejarah yang satu dengan peristiwa sejarah yang lainnya. Nah, ini penjelasan mengenai cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Sebenarnya, cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah ini seperti kebalikan dari cara berpikir diakronik. Seperti apa perbedaan dengan berpikir diakroniknya? Yang pertama kita bahas dulu apa sih sinkronik itu? Sinkronik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Cara berpikir sinkronik ini biasanya digunakan dalam ilmu sosial lain. Jadi bukan hanya sejarah, sosiologi, terus ekonomi dan geografi biasanya juga menggunakan cara berpikir sinkronik untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Pada cara berpikir sinkronik ini, lebih menekankan pada struktur. Artinya, pembahasannya akan mencakup dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Seperti halnya diakronik, sinkronik juga memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu. Jadi, kalau misalkan kita menggunakan cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah, itu ada batasan waktunya. Tidak misalkan dari awal Indonesia berdiri sampai sekarang itu dibahas semuanya sekaligus, tapi ada waktu tertentu, ada batasan waktu agar pembahasannya lebih kuat, lebih mendalam. Yang kedua, bersifat horizontal. Tadi sebelumnya sudah disinggung, seperti ini kurang lebihnya.
Jadi, segala sesuatu atau segala macam aspek yang berkaitan dengan peristiwa sejarah yang dibahas itu akan masuk kalau kita menggunakan cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Yang ketiga, tidak ada konsep perbandingan. Jadi, apabila kita akan mempelajari suatu peristiwa sejarah dengan cara berpikir sinkronik, itu hanya fokus pada bahasan peristiwa yang kita ambil, tidak akan membandingkan dengan peristiwa baik itu di tempat yang sama ataupun di waktu yang sama, tapi fokus pada bahasan yang kita ambil. Selanjutnya, ciri lain dari cara berpikir sinkronik adalah sistematis. Ciri yang terakhir adalah kajiannya lebih serius dan mendalam. Nah, ini materi tentang cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Berbeda sekali atau berbanding terbalik dengan cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Sekarang kita ambil untuk memperlihatkan perbedaan yang lebih jelas antara cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam mempelajari sejarah, kita akan lihat dalam contoh yang akan kita bahas bersama-sama. Contohnya, misalkan ibu akan mengambil peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika kita mengkaji peristiwa ini dengan cara berpikir diakronik, itu akan dijelaskan urutan waktu. Urutan kejadian. Secara berurutan. Dari awal sampai akhir. Jadi akan terlihat jelas bagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 ini terjadi dari awal sampai akhir. Dari mulai misalkan kita mengambil peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Terus sampai akhirnya proklamasi dikumandangkan oleh proklamator Indonesia, yaitu Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kita akan mengkaji peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ini dari cara berpikir sinkronik? Itu akan diuraikan atau diceritakan. Terus akan melihat dari segi ekonominya seperti apa, politiknya bagaimana, dan lain sebagainya. Di sini tidak akan dijelaskan urutan waktu harus berurutan dari awal sampai akhir, tapi bahasannya lebih meluas kepada bidang-bidang yang lain seperti itu. Jadi satu peristiwa yang sama bisa dikaji dengan cara berpikir diakronik maupun sinkronik.
Ini ya, materi tentang cara berpikir diakronik dan cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Sudah selesai, sekarang kita akan berlanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan itu apa? Perubahan itu singkatnya adalah yang membuat berbeda dari sebelumnya atau pembeda. Perubahan ada yang terjadi secara cepat atau disebut juga revolusi, dan ada yang terjadi secara lambat yang disebut evolusi. Contoh perubahan yang terjadi secara cepat itu apa? Misalkan contoh peristiwanya adalah peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Asalnya suasana di Jepang itu baik-baik saja, tapi setelah terjadi peristiwa pengeboman, banyak yang berubah, banyak yang terjadi secara mendadak atau secara cepat. Misalnya banyak bangunan-bangunan yang rubuh, banyak masyarakat yang meninggal dan menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Itu akan membuat perubahan di dalam kehidupan masyarakat yang terkena imbas dari peristiwa pengeboman tersebut. Terus untuk perubahan secara lambat seperti apa? Perubahan secara lambat itu misalkan diberlakukannya politik etis pada zaman penjajahan Belanda. Itu hampir memakan waktu 1 abad untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia setelah diberlakukannya politik etis atau politik balas budi dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Hindia Belanda atau yang sekarang Indonesia, seperti itu. Sekarang keberlanjutan. Berbeda dengan perubahan yang ada pembeda atau berbeda dari waktu sebelumnya, keberlanjutan ini adalah suatu kondisi yang sama dalam waktu yang lama. Jadi terus-terusan seperti itu, tidak ada perubahan, tidak ada pembeda dari zaman sebelumnya ke zaman yang akan datang, seperti itu. Kalau misalkan diibaratkan di dalam gambar, ini adalah keberlanjutan. Sedangkan ini adalah perubahan. Contoh dari keberlanjutan adalah misalnya kita punya kebiasaan yang dari dulu itu selalu dilakukan dan tidak pernah berubah. Misalnya upacara hari Senin yang dilaksanakan baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas setiap hari Senin jam 7 pagi. Itu tetap berlanjut dari misalkan mulai ditetapkan pada masa kemerdekaan sampai sekarang, itu tidak berubah dalam
suatu kondisi yang sama dalam waktu yang lama. Mungkin seperti itu. Nah, sekian dulu penjelasan materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.